welcome back to my channel bersama Aubrey lagi di sini. Apa kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat semua ya. Teman-temanku, para pejuang PTN 2023, sebentar lagi berbagai tes masuk perguruan tinggi negeri akan segera dimulai. Yang pertama di bulan Februari ini adalah Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi atau SNBP, yang dulu kita kenal dengan istilah SNMPTN, yang kemudian dilanjut dengan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes atau SNBT, dan yang terakhir adalah jalur mandiri. Di vlogku kali ini, aku akan coba membahas tentang hal apa saja sih yang berpengaruh dalam kelolosan kita di jalur prestasi atau SNBP 2023 nanti. Untuk bisa lolos di jalur ini, tentunya jadi impian bagi para pejuang PTN ya guys. Karena lewat jalur ini, kita tidak perlu repot-repot lagi guys mempersiapkan ujian tulis berbasis komputer. Biaya seleksinya pun sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Dan kalau kita lolos nih guys lewat seleksi ini, karena seleksi ini tuh diadakan di awal ya, jadi kita punya banyak waktu buat liburan. Dan satu lagi nih guys, kita jadi merasa tenang karena sudah punya kursi di PTN. Nah, langsung saja ya. Berikut ini adalah hal-hal yang berpengaruh dalam kelolosan kita di jalur prestasi atau SNBP 2023. Kita bahas satu-satu ya. Let's go! Yang pertama adalah faktor nilai rapot. Nilai rapot yang dimaksud di sini adalah nilai rata-rata dari keseluruhan mata pelajaran atau mapel dari semester 1 sampai dengan semester 5 ya guys. Yang kedua adalah faktor minat dan bakat. Ini dilihat dari mapel pendukung dan mata pelajaran yang sesuai dengan jurusan yang dituju. Contohnya, jika seorang siswa ingin mengambil jurusan teknik sipil, maka mapel pendukungnya yaitu fisika dan matematika, yang nantinya akan berpengaruh ke bobot nilai di SNBP ini. Ada juga faktor sertifikat yang dilampirkan. Sertifikat ini biasanya dari perlombaan atau kejuaraan minimal di tingkat kota madya. Untuk pembahasan lebih rinci mengenai sertifikat ini, aku udah pernah bikin vlognya guys. Kalian bisa lihat di sini ya. Yang berikutnya adalah faktor portofolio. Ini terkhusus untuk siswa yang mau mengambil jurusan seni dan olahraga. Ketiga faktor ini yaitu mapel pendukung, sertifikat, dan portofolio memiliki bobot nilai maksimal 50%. Selain itu, ada beberapa hal lagi yang berpengaruh. Pertama, track record sekolah, yaitu akreditasi sekolah siswa. Apakah itu A, B, atau C? Karena kuota yang disediakan akan berbeda menyesuaikan dengan akreditasi sekolah masing-masing. Yang kedua, faktor alumni. Semakin banyak alumni dari sekolah kita yang diterima di perguruan tinggi atau jurusan yang kita tuju, akan semakin besar peluang kita lolos SNBP ini guys. Ketiga, faktor ranking sekolah. LTMPT mengeluarkan ada top 1000 sekolah berdasarkan dari penilaian UTBK tahun sebelumnya. Walaupun mungkin pengaruhnya kecil, namun faktor ini berpengaruh dalam track record sekolah yang nantinya akan diperhitungkan dalam SNBP ini. Yang keempat adalah faktor ranking paralel. Ranking paralel adalah ranking satu angkatan di sekolah siswa. Siswa dengan ranking 1-10 akan berpeluang lebih besar dibandingkan dengan siswa dengan ranking 10-20 guys. Yang kelima, faktor domisili. Peluang siswa untuk lolos akan lebih besar apabila PTN tujuannya satu provinsi dengan SMA asal siswa tersebut. Yang keenam adalah faktor ketetatan jurusan. Untuk menghitung persentase keketatannya dapat digunakan cara berikut ya guys. Persentase tersebut menunjukkan seberapa ketat persaingan di jurusan yang kita tuju. Semakin kecil persentasenya, berarti semakin ketat persaingan di jurusan tersebut. Sekian dulu pembahasan mengenai hal-hal yang berpengaruh dalam kelolosan kita di SNBP 2023. Semoga teman-teman semua dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin dan berpeluang besar dalam perjuangan menuju PTN impian. Oke guys, semangat terus ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis. Oke, bye-bye. See you, God bless you. Dadah!